semuanya saling berhubung, semuanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka apabila satu tidak ada, maka yang lain juga dengan sendirinya menjadi lemah. Sebagaimana Rasul tadi memberitahu bahwa bintang itu adalah sebagai keamanan bagi penduduk langit. Bila bintang itu sudah kacau, maka itulah sudah yang terjadi pada penduduk langit. Masa mereka sudah untuk binasa, hadirin. Demikian juga di bumi, gunung-gunung kata Nabi itu sebagai keamanan bagi penduduk bumi. Kalau gunung-gunung sudah tidak ada, maka itulah saatnya keputusan Allah kepada penduduk bumi. Bukankah dahulu pernah kita jelaskan, hadirin, bahwa ketika bumi diciptakan, ternyata bumi ini tidak stabil, Pak. Bumi sering bergeser, bumi sering terjadi gempa. Lalu para hadirin, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal jibala autada, aku jadikan gunung sebagai pasak daripada bumi. Nah, setelah gunung itu diciptakan lalu dijadikan pasak sebagai bumi, baru bumi ini dapat ditinggali, dapat orang tinggal di bumi, sebab dia, para hadirin sekalian, stabil. Apa yang ada di bumi kokoh, sehingga para hadirin sekalian, kita ada menjumpai daerah-daerah yang dia labil, tanahnya mudah tergerus oleh hujan, apakah lagi ini musim hujan. Oleh karenanya hadirin, apabila hendak membangun rumah, tahulah dahulu sekitar lingkungan daripada rumah yang kita hendak membangun tadi, terutama dari segi alamnya. Ini tanahnya bagaimana, tanahnya stabil atau tidak. Jangan hanya sekedar pengen pemandangan yang bagus lalu membuat rumah di daerah lereng-lereng gunung supaya mendapatkan pemandangan dan lingkungan yang asri dan indah. Iya para hadirin, tapi perhatikan juga tanah yang ada di situ. Siapa tahu dia, para hadirin sekalian, daerah yang labil. Biasanya hadirin sekalian, daerah yang labil itu justru adalah di daerah yang banyak gunungnya. Sebab para hadirin, di situ Allah membuat pasak sehingga bumi jadi stabil. Artinya di daerah itulah para hadirin dulu bumi sering bergoncang dan bergeser. Nah, makanya hadirin sekalian, nanti itu gunung banyak yang hilang, diratakan dan sebagainya. Maka kalau sudah gunung tuh banyak yang hilang, satu ketika itulah sudah para hadirin keputusan Allah kepada penduduk bumi. Banyak sekali terjadi bencana alam sebab bumi kembali kepada asal mulanya, yaitu dia tidak stabil. Allah sudah memberitahu wal jibalu autada, gunung itu sebagai pasak daripada bumi, yang mana kita tahu gunung itu hanya sepertiga aja dia di permukaan.
Itu pun kita melihat gunung itu begitu tingginya, padahal itu cuma sepertiga, yang 2/3-nya justru besarnya di dalam tanah. Dia fungsinya untuk pasak para hadirin. Nah, kemudian juga masalah daripada akidah daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti akidah, keyakinan yang mengarah kepada keimanan, makanya disebut akidah, bukan keyakinan. Padahal akidah dengan keyakinan itu sama, cuman keyakinan itu sifatnya umum. Kita berusaha dan yakin pada usaha, kita dalam urusan yakin pada urusan, maka itu tidak disebut dengan akidah, sebab tidak membawa kepada arah kesempurnaan iman. Yang membawa kepada arah kesempurnaan iman adalah keyakinan yang kepada menguatkan keimanan, lalu disebut dengan akidah, hadirin sekalian. Nah, akidah umat Islam itu terjaga. Siapa para hadirin sebagai pasaknya? Kalau langit pasaknya adalah bintang, bumi pasaknya adalah gunung, maka pasaknya umat Islam itu adalah zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantaran para hadirin begitu sangat luar biasanya daripada zuriatnya Rasulullah terhadap menjaga dari akidahnya umat Islam, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka para hadirin sekalian memanfaatkan ini, mengaku dari zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan zuriatnya Rasulullah itu terjaga para hadirin sekalian. Rasul menyatakan, manidda'a walam ya'rif nasaban faqad kafara. Bila orang ngaku-ngaku sebagai zuriatku, kata Nabi, tapi gak tahu latar belakang nasabnya, orang itu kafir. Wah, tidak ada masalah, tawar-menawar lagi para hadirin. Bila ngaku zuriat Rasulullah tapi gak tahu masalah nasab dirinya, maka para hadirin dia kafir, kata Nabi. Bahkan orang yang bernasab bukan kepada bapaknya, maka diharamkan oleh Allah surga untuk dirinya. Kenapa demikian? Sebab para hadirin begitu sangat mahal dan istimewanya zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah sebenarnya zuriat Rasulullah? Ada, para hadirin. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyutahhirukum ahlul baiti liyutahhirukum tathira. Allah menghendaki kepada ahlul bait dan Rasulullah itu suci dan mensucikan. Liyutahhirukum tathira, untuk mensucikan kalian. Lalu siapapun yang dia mengaku, jelas-jelas mengaku sebagai ahlul baitnya Rasulullah, maka dia wajib bisa membuktikan bahwa dia sebagai zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab para hadirin, sebagai umat Islam wajib hukumnya memuliakan zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, jangan para hadirin pangkat ini dimain-mainkan. Ini para hadirin langsung berhubung kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kata Nabi, nanti di akhir zaman
ada seorang pemimpin yang dia menguasai dunia. Dalam kepemimpinannya dunia ini aman. Dalam kepemimpinannya dunia ini damai. Tidak ada permusuhan satu negara dengan negara yang lain. Semuanya saling menghormati para hadirin. Yang mana pemimpin ini yang menyatukan seluruh daripada pemimpin-pemimpin dunia. Dia, kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama orang tuanya sama dengan nama orang tuaku. Dan dia adalah zuriatku, kata Nabi, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi, para hadirin sekalian, dia bernama Muhammad. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya juga bernama Aminah, para hadirin. Nah, itu kemiripan dengan junjungan kita baginda Rasul, dan dia adalah zuriatku, kata Nabi. Nah, di masa yang sangat aman ini, lalu para hadirin sekalian, tidak lama datang Dajjal. Hanya Dajjal saja yang mampu memporak-porandakan kedamaian dunia waktu itu, para hadirin. Sebab Dajjal itu memiliki istidrak yang tertinggi, yang mana dia, para hadirin sekalian, mampu menahan geraknya matahari, sehingga sehari itu bisa dibikin oleh Dajjal menjadi sebulan. Sehari bisa dibikin oleh Dajjal menjadi setahun. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau sehari itu dibikin oleh Dajjal menjadi setahun, lalu kita sholat bagaimana? Hari-hari kita yang jadi setahun itu bagaimana? Kan sholat itu menurut peredaran matahari. Nah, sedang matahari ditahan oleh Dajjal, sehingga setahun cuman hitungannya sehari. Lantaran para hadirin sekalian, dari terbitnya matahari sampai tenggelam matahari itu jumlahnya 360 putaran 24 jam. 300 putaran itu, para hadirin, berarti dia setahun. Lalu bagaimana ya Rasul kita untuk sholat 5 waktu? Kata Nabi, kalau kalian memperdapati hal yang demikian, sholatlah kalian sebagaimana biasanya. Artinya, para hadirin sekalian, jarak dari zuhur ke asar taruhlah, para hadirin, 3 jam. Maka setelah 3 jam dari sholat zuhur, sholatlah sholat asar. Walaupun matahari masih lagi pagi, sebab ditahan, dia ditahan. Hanya mataharinya ditahan, Pak, sholat tidak ditahan. Jadi kita hitung-hitung aja, para hadirin sekalian. Bisakah waktu itu menghitung? Bisa. Sebab Allah mengalihkan, para hadirin, perhitungan waktu dengan waktu yang lain, bukan lagi dengan matahari. Kan perhitungan, para hadirin, ada matahari, ada bulan. Kalau mereka, para hadirin, ada hitungan Masehi, ada kita kan, para hadirin, bulan, perhitungan bulan. Nah, nanti jarak setelah asar ke maghrib, maka kan ada kan, para hadirin, jam yang menunjukkan zuhur, asar. Nah, jam itu sangat kuat tadi, para hadirin sekalian, di masa Dajjal menahan
matahari tadi. Jadi bila jam menunjukkan waktu subuh, sholat subuh, orang hadirin ingatkan itu. Siapa tahu kita masuk pada zaman Dajjal itu yang ditahannya itu. Di jam menunjukkan waktu subuh, maka kerjakanlah sholat subuh. Walaupun matahari terang seperti jam 11 misal, kita sholat subuh. Artinya para hadirin, sholat 5 waktunya kaum muslimin itu tidak terubah walaupun matahari ditahan para hadirin oleh Dajjal. Dan hadirin sekalian, Dajjal itu sangat banyak pengikutnya. Rata-rata syaitan itu adalah pengikut daripada Dajjal. Syaitan itu para hadirin sekalian, dia siapapun yang sangat jahat, syaitan siap mengabdi kepada orang itu. Bukan berarti Dajjal itu lebih hebat daripada syaitan, Pak. Tapi sifat syaitan kayak begitu. Siapa saja yang sifatnya sangat jahat, lalu syaitan siap membantu para hadirin sekalian. Nah, maka dikuasai oleh Dajjal semuanya. Nah, pada masa itu para hadirin, ketika Dajjal sangat berkuasa, Allah mengutus Nabi yang selama ini dianggap dibunuh, dianggap dipajang para hadirin. Allah menyatakan, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha minhum. Mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Mereka tidak menyalibnya, tetapi yang dibunuh, yang disalib, orang yang diserupakan oleh Allah dengannya. Yang diserupakan Nabi Isa diangkat oleh Allah, lalu muridnya yang berkhianat itulah yang diserupakan oleh Allah. Makanya berteriak-teriak. Nah, itu nanti turun para hadirin sekalian. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, maka para hadirin sekalian, bergabunglah pasukan besar yang tadi dipimpin oleh Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imam Mahdi itu sejaman nanti dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Namun Nabi Isa diturunkan oleh Allah bukan menjadi seorang nabi dan rasul yang membawa syariat. Justru Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul yang menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama ini sudah disempurnakan oleh Allah, maka tidak ada lagi nabi dan rasul yang membawa syariat setelah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Isa, Nabi Haidir, Nabi Idris, itu para hadirin mereka mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah haji sebagaimana syariat junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu para hadirin, dunia kembali aman, sebab dipimpin oleh Imam Mahdi saja itu mampu menyatukan seluruh negara-negara yang ada di bumi ini. Apakah lagi diperkuat berdampingan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Isa agar memerintahkan kepada Imam Mahdi dan seluruh orang-orang beriman naik ke atas gunung. Pokoknya bila orang mengaku beriman, disuruh naik ke atas gunung. Lalu kemudian disampaikan oleh Nabi Isa firman Allah tadi kepada Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi memerintahkan kepada seluruh orang beriman agar hidupnya di atas gunung, naik ke atas gunung. Setelah para hadirin, seluruh orang beriman hidupnya di atas gunung. Jadi yang di bawah gunung tidak ramah
Allah menurunkan makhluk yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj para hadirin, dia keturunan Nabi Adam, tapi bukan manusia. Adakah Pak Ustaz keturunan Nabi Adam yang bukan manusia? Dia juga bukan bangsa jin, lantaran dia keturunan Nabi Adam, tapi dia bukan manusia para hadirin sekalian. Lalu bagaimana hadirin ketika Nabi Adam dilempar ke bumi, itu lama terpisah dengan istri beliau, terpisah para hadirin. Bertahun-tahun Nabi Adam mencari Siti Hawa di permukaan bumi ini. Satu malam itu para hadirin sekalian, dingin yang teramat sangat, Nabi Adam mimpi Pak, dan mimpinya mimpi basah. Nah, sperma Nabi Adam itu jatuh ke tanah. Nah, yang jatuh ke tanah itulah Pak berwujud menjadi makhluk namanya Ya'juj wa Ma'juj. Makanya para hadirin sekalian, Ya'juj wa Ma'juj itu masih keturunan Nabi Adam. Mungkin sebutannya masih saudara dari manusia para hadirin, tapi dia bukan manusia, lantaran dia tumbuh hidupnya itu dari tanah tadi para hadirin menjadi makhluk. Nama makhluknya Ya'juj wa Ma'juj, yang mana Ya'juj wa Ma'juj ini para hadirin sekalian, dia apa Pak, mirip seperti binatang apa itu yang dia enggak ada apa, kalau dia buang air besar itu dari mulutnya, nah berang-berang ya. Nah itu para hadirin sekalian, cuma dia beda dengan berang-berang. Kalau berang-berang itu para hadirin dimuntahkannya kembali. Kalau Ya'juj wa Ma'juj tidak, dia para hadirin ada sungai, itu bila dihisapnya seret para hadirin tubuhnya yang membesar. Dan Ya'juj wa Ma'juj itu para hadirin sekalian sangat cepat berkembang biaknya, sehingga tidak mati satu Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu bukan dua Pak, seperti kita manusia. Nah dia Ya'juj wa Ma'juj kayak gitu para hadirin, nama makhluk. Nah dia itu para hadirin sekalian tidak mati satu Ya'juj wa Ma'juj, kecuali dia berkembang biak sampai 1000, baru dia bisa mati para hadirin. Artinya saking cepat dia berkembang biak. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini memakan apa aja Pak? Ya mirip-mirip seperti kayak manusia. Manusia kan makan apa aja para hadirin sekalian. Daging yang dimakan, sayur yang dimakan, buah-buahan yang dimakan. Nah lantaran dia juga para hadirin dari sperma Nabi Adam, dia makan apa aja. Cuman masalahnya Ya'juj wa Ma'juj itu kanibal Pak. Dia para hadirin, kalau ada Ya'juj wa Ma'juj mati, dimakannya para hadirin oleh Ya'juj wa Ma'juj yang lain. Makanya disebut dia kanibal. Nah lantaran dia para hadirin tidak bisa buang air besar Ya'juj wa Ma'juj, maka tubuhnya membesar para hadirin sekalian tubuhnya. Maka lantaran dia berkembang biak sangat banyak, maka kalau dia minum dengan jumlah yang sangat banyak tadi, air sungai bisa kering Pak, kering air sungai. Nah ujung-ujungnya para hadirin, lantaran tubuhnya membesar, Ya'juj wa Ma'juj itu seperti bukit tingginya. Pantas saja oleh Nabi Isa atas perintah Allah, orang disuruh hidup ke atas gunung. Dia gak sanggup naik Pak, sebab dia ngangkat tubuhnya sendiri aja berat sudah dia para hadirin. Maka orang-orang yang di atas gunung itu selamat di zaman Ya'juj wa Ma'juj. Tapi kalau yang di bawah gunung mati semua, dimakan oleh Ya'juj wa Ma'juj tadi. Dan para hadirin, Ya'juj wa Ma'juj ini tidak tahu masalah racun, tidak tahu masalah api. Dia tahan dibakar, dia para hadirin tahan racun. Dan
bentuk Ya'juj wa Ma'juj itu berbulu, Pak. Telinganya lebar, sehingga para hadirin kalau dia kedinginan, dia hanya berselimut dengan telinganya tertutup sudah. Ya'juj wa Ma'juj. Nah, saking para hadirin banyaknya Ya'juj wa Ma'juj, tidak bisa diatasi sudah. Akhirnya Imam Mahdi itu meminta kepada Nabi Isa untuk berdoa supaya Ya'juj wa Ma'juj itu dibinasakan oleh Allah. Atas permintaan daripada Nabi Isa, Imam Mahdi kepada Nabi Isa supaya Ya'juj wa Ma'juj itu para hadirin dibinasakan, lalu Nabi Isa berdoa. Jadi mereka yang di bagian bawah itu mati semua sudah, Pak. Yang selamat itu hanya di bagian gunung aja lagi. Maka mereka yang mau mentaati perintah Allah naik ke atas gunung itu selamat para hadirin. Didoakan oleh Nabi Isa, lalu Allah turunkan hujan, tapi bukan air, ulat, Pak. Ternyata para hadirin, ulat itu sanggup para hadirin memakan sedikit demi sedikit tubuh Ya'juj wa Ma'juj, sehingga dengan ulat tadi semua Ya'juj wa Ma'juj itu mati semua para hadirin. Cuma yang lantaran bumi ini dikuasai oleh Ya'juj wa Ma'juj, ketika mereka mati, ya Allah para hadirin, baunya minta ampun. Jangankan Pak Ya'juj wa Ma'juj yang sebesar bukit itu, Pak, manusia aja mati para hadirin tanpa dikubur, ribut orang para hadirin, baunya kayak begitu. Nah, nggak bisa juga para hadirin orang hidup di bawah gunung sebab baunya bukan main. Lalu kemudian Imam Mahdi memohon lagi kepada Nabi Isa untuk mendoakan supaya bangkai-bangkai dari Ya'juj wa Ma'juj itu hilang. Didoakan oleh Nabi Isa para hadirin. Lalu Allah mendatangkan burung-burung bangkai yang besar. Entah dari mana burung-burung bangkai tadi. Yang jelas bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj yang yang hancur tadi itu semuanya dibawa terbang oleh burung bangkai, entah dibuang kemana, burung bangkainya juga kemana. Cuman bumi para hadirin kembali bersih dari Ya'juj wa Ma'juj. Rupanya hadirin, hancurnya tubuh Ya'juj wa Ma'juj kemarin yang membau, membusuk itu menjadi pupuk pada tanah. Maka para hadirin, setelah Ya'juj wa Ma'juj bangkai-bangkainya dibuang oleh burung bangkai, bumi sangat subur. Saking suburnya, Nabi menceritakan para hadirin, saking suburnya setelah bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu dibuang, jadi bumi itu subur akibat dari bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Sebab lantaran Ya'juj wa Ma'juj dia dari tanah. Jadi ketika dia menjadi bangkai, tanah menjadi subur. Maka saking suburnya para hadirin, satu buah apel saja kata Nabi, satu apel itu tidak habis dimakan oleh 5 manusia. Berarti besarnya gimana apel waktu itu para hadirin. Maka waktu itu semua orang kaya luar biasa. Kaya, tidak ada satupun daerah yang tandus, tidak ada satupun daerah yang gersang, tidak ada satupun daerah yang tidak subur. Subur semua. Akhirnya manusia kaya semuanya setelah Ya'juj wa Ma'juj diangkat oleh Allah tadi para hadirin. Nah, lalu Nabi menceritakan di ketika manusia kaya semuanya, pada ketika itu yang ada orang hanya memberi sedekah, tapi yang menerimanya tidak ada. Tiap orang hendak bersedekah saking kayanya waktu itu. Yang menerima yang tidak ada para hadirin sekalian, Pak, tolong terima sedekah saya. Nanti itu terbalik para hadirin. Kalau sekarang orang-orang susah meminta untuk diberi, nanti para hadirin sebelum hari kiamat itu terbalik.
orang-orang yang berduitlah memohon-mohon supaya duitnya diterima. Sebab semua orang kaya semua. Saking kayanya para hadirin, diceritakan di Nabi kita menceritakan, Pak, itu sampai ada orang yang beli tanah. Setelah tanah itu dibeli, lalu kemudian para hadirin dia mengelola tanah. Entah kenapa ternyata di tanah itu ada harta karun. Lalu kata yang membeli tanah datang kepada yang menjual, Pak, saya kan beli tanah dengan sampean. Iya, itu di tanah yang saya beli ada harta karunnya, ambil, silakan ambil. Kata yang menjual, saya menjual dengan segala apa yang ada di dalam tanah, maka itu milik kamu. Tidak, Pak, akad kita kemarin saya beli tanah, bukan beli harta karun. Masalah ini aja, Pak, saling mengadu para hadirin. Saking tidak ada yang mau menerima, Pak. Oh, kalau sekarang jangan cerita itu para hadirin. Saking nggak ada menerima, akhirnya diadukan ke pengadilan. Yang membeli tanah nggak mau menerima harta karun, yang menjual juga tidak mau menerima harta karun. Nanti aneh sudah cerita. Ini aja sampai diadukan ke pengadilan. Akhirnya para hadirin, kata hakim di pengadilan, Pak, sampean yang beli tanah, ya saya. Sampean ada nggak punya anak laki-laki atau anak perempuan? Ada, kata yang membeli. Lalu kemudian, Pak, sampean yang jual tanah? Siap, Pak Hakim. Sampean ada nggak punya anak laki-laki atau punya anak perempuan? Ada. Nah, gini aja sudah keputusannya. Anak sampean itu nikahkan aja, lalu harta karunnya itu hadiahkan kepada mereka. Sampai kayak gitu para hadirin. Tapi itu tidak lama, Pak. Tidak lama para hadirin sekalian, datang angin dari bawah aros. Aros itu adalah langitnya sorga, Pak. Datang angin dari bawah aros tadi lalu ke bumi. Maka seluruh orang beriman tertiup oleh angin yang enak betul, sejuk betul. Tapi anehnya, bila ada orang beriman menghirup udara ini langsung meninggal, maka tidak ada lagi orang beriman di muka bumi. Yang hidup hanya orang-orang yang bejat saja, Pak. Sebab itu angin surga tadi itu para hadirin sekalian. Maka dunia sudah tidak punya peradaban lagi sudah. Orang tua dia naksir dengan anak perempuannya diperkosanya. Pokoknya luar biasa jahatnya waktu itu para hadirin. Nah, ketika dunia kacau balau itu, ditiuplah sangkakala, Pak. Ditiuplah para hadirin sangkakala yang menyatakan kehidupan dunia itu selesai sudah. Maka para hadirin sekalian, alam semesta itu digulung seperti orang yang misalnya, Pak, di luar itu sholat, sebelum sholat dihampar misalnya sajadah para hadirin di teras. Setelah sholat Jumat selesai, itu sajadah digulung. Begitulah perumpamaan bumi para hadirin. Segala apa yang ada digulung. Selesai sudah. Itulah disebut dengan kiamat. Maka pada ketika itu seluruh yang hidup mati semuanya. Itulah firman Allah, para hadirin, seluruhnya akan mati, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu berganti sudah alam menjadi alam akhirat. Inilah para hadirin sekalian, bahwa ahlul baitnya Rasulullah itu pasat daripada akidah daripada umat Islam. Bila ahlul baitnya Rasulullah itu banyak yang dibunuh, maka itulah yang akan terjadi nanti kepada umat Islam. Banyaknya permunculan bid'ah, banyaknya para hadirin bermunculan ajaran-ajaran yang sesat di ketika para sayyid, para syahid itu para hadirin diburu, mereka dibunuh dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin, saya mengisi pengajian di sini di setiap
subuh minggu ganjil, subuh minggu pertama, ketiga, dan seperti ini subuh yang kelima. Nanti pertemuan akan datang itu subuh pertama, jadi saya lagi. Nah, berhubung Pak ada haul besar di Kalimantan Selatan dan saya hendak menghadiri haul itu, maka minta izin subuh minggu yang akan datang saya tidak hadir Pak, sebab menghadiri haul para hadirin. Alhamdulillah di sini juga ada yang ikut untuk haul, maka yang ikut nanti tanggal 2 hari Kamis itu jam 8 kumpul dahulu di rumah saya di Nirwana, sedikit ada pengarahan, lalu kemudian jam 10 paginya kita berangkat sudah menuju Kalimantan Selatan. Jadi pertemuan akan datang saya tidak hadir para hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan hilang banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.